Semua begitu berat. Tamara dan Ray baru saja menyelesaikan makan malam di Simpang 5 kali ini. Lalu mereka kembali pulang, yang pastinya Ray mengantarkan Tamara ke kosnya lebih dulu. Saat sudah mendekati kos mereka, Tamara meminta Ray untuk berhenti di sebuah ruko. Di dalam ruko tersebut terdapat satu toko kebutuhan listrik. Ray, mampir di sini sebentar ya, aku mau beli lampu. Lampu kamar mandiku tadi pagi putus. Kalau nggak diganti nanti gelap, ucap Tamara. Ray pun menuruti kemauan Tamara dan memasuki kawasan ruko itu. Sebentar ya Ray, kamu baik deh, ucap Tamara dan mencium pipi Ray sebelum menuruni mobil. Ray pun tersenyum. Ia sangat senang jika Tamara manja seperti itu. Ia sungguh menggemaskan, pikir Ray. Tamara pun berjalan menuju toko peralatan listrik di situ dan membeli yang dibutuhkannya. Setelah itu, ia akan berjalan kembali ke mobil. Namun tiba-tiba ia ingin buang air kecil. Ia pun menanyakan keberadaan toilet pada pemilik toko di mana ia membeli lampu tadi. "Kok, di sini ada toilet?" tanya Tamara. "Ada. Jalan terus dari sini. Di ujung, lalu belok kiri," ucap pria itu. Tamara pun menuju ke sana. Selesai buang air kecil, Tamara berniat akan langsung kembali ke mobil Ray. Namun ia melewati sebuah ruko kosong yang kelihatannya terbengkalai, gelap dan penuh debu. Dan lagi-lagi ia menangkap adanya penampakan di dalam toko tersebut. Ya, bagian dalamnya terlihat dari rolling door-nya yang hanya tertutup separuh bagian. Ia mengintip, nampak seorang bapak muda yang kelihatannya beretnis Tionghoa terduduk di atas kursi putar yang ada di ruangan itu. Tamara menengok kanan dan kiri memastikan tidak ada orang di sekitar situ. Ia ingin masuk ke sana namun takut jika disangka memasuki satu wilayah tanpa izin. Tapi keingintahuannya begitu besar. Tamara pun menyusup dari rolling door yang sisa terbuka. Rasa penasarannya lebih besar ternyata. "Pak," panggil Tamara. Sosok itu menatapnya sambil membenarkan letak kacamatanya. "Kamu masih hidup? Kamu bisa lihat saya?" tanya bapak itu. Tamara mengangguk. "Saya Tamara. Nama bapak siapa? Boleh ngobrol sebentar?" "Nama saya Erik," ucap bapak muda itu. "Kenapa bapak ada di sini?" tanya Tamara. "Saya mati di sini, Tamara," jawab sosok Erik tersebut. Jelas sekali nada sedih pada bicaranya. Dulu sekali, saya punya salah satu toko di sini, toko boneka. Suatu hari, toko kami kedatangan perampok. Saya yang menghadapi mereka. Istri dan anak saya suruh lari dari sini, ucap bapak itu. Tamara pun mendekati bapak itu. "Maaf pak, boleh saya lihat?" tanya Tamara, lalu ia meletakkan tangannya di atas tangan sosok Erik itu. Ia melihat kenangan sosok tersebut saat melangsungkan pernikahan dengan istrinya. Istrinya cantik, sepertinya mereka berkebangsaan yang sama. Tak lama pernikahan mereka dikaruniai seorang anak laki-laki. Ia beri nama anak itu Christian. Anak itu begitu menggemaskan dengan pipi cabinya dan juga ceriwis. Potongan itu silih berganti lewat dalam penglihatan Tamara. Sejak Tian bayi, belajar jalan, balita, lalu mulai sekolah, TK hingga SD. Nampaknya awal SD. Ya, dalam ingatan itu Tian berusia 7 tahun. Hari itu mereka melangsungkan hari seperti biasa. Istri sosok Erik ini mengantar dan jemput anaknya sekolah, sementara Erik menjaga toko mereka. Siang hari mereka makan siang bersama di toko dengan bekal yang dibawakan istrinya. Lalu saat jelang malam, ia dan istrinya menemani anaknya bermain setelah mengerjakan PR-nya. Mereka bermain dengan riang gembira di toko tersebut. Nampaknya seperti itulah keseharian mereka. Setelah pukul 21, baru biasanya mereka akan menutup toko dan pulang ke tempat tinggal mereka, yaitu di lantai 2 toko ini. Ya, mereka juga tinggal di sini, namanya juga ruko, rumah toko. Malam itu Erik masih melakukan closing di tokonya, menyimpan uang dalam brankas kecil dan membuat laporan. Tiba-tiba kawanan perampok itu datang. Mereka berempat. Erik pun agak ketakutan. Tentu saja ia takut kehilangan hartanya dan lebih takut lagi terjadi sesuatu pada anak dan istrinya. Tapi dengan tak terduga istrinya dan Tian turun ke bawah memasuki toko itu. Sepertinya mereka heran karena Erik tak kunjung naik ke kamar mereka. Dan betapa terkejut istrinya ketika menyadari situasi yang terjadi. "Pergi Evita, bawa Tian, biar aku yang menghadapi mereka," ucap Erik saat itu. "Enggak, kita hadapi sama-sama," bantah istrinya yang bernama Evita itu. "Pergi, selamatkan saja Tian. Tidak perlu pedulikan aku, tolong jaga Tian untukku," seru Erik agar Evita mau pergi dari situ. "Ambil semua yang kalian mau, tapi biarkan anak dan istri saya pergi dari sini dalam keadaan selamat, kumohon." Erik berlutut memohon pada para perampok itu. Untunglah salah satu perampok itu mengisyaratkan pada Evita untuk keluar dari situ. Ia adalah orang yang pantang menyakiti wanita dan anak kecil. Evita baru saja membuka pintu, ia melihat ketika salah satu perampok itu menodongkan pistol ke kepala Erik. "Erik!"
Pergi Evita, jaga Tian. Lalu satu tembakan menembus kepala Erik, dan Erik langsung tergeletak tewas saat itu juga. Namun Evita tidak kembali. Ia menggandeng tangan Tian dan mengajaknya berlari dari situ, karena itulah pesan terakhir dari suaminya. Kejadian itu sudah 20 tahun yang lalu, Tamara. Ucap Erik menghentikan penglihatan Tamara akan ingatan sosok itu. Apa Anda pernah melihat putra Anda setelahnya? Tanya Tamara. Sosok Erik itu menggeleng. Itulah yang membuatku tidak bisa tenang, Tamara. Aku begitu rindu mereka. Aku ingin tahu mereka ada di mana setelah pergi dari sini. Aku ingin melihat mereka sekali lagi saja. Saat aku tahu mereka baik-baik saja, aku akan pergi. Ucap sosok Erik itu dengan sendu. Tamara pun bingung dibuatnya. Bagaimana ia mencari dua orang yang telah pergi lebih dari 20 tahun? Wajahnya pun ia tak tahu. Ia tidak juga menemukan satupun petunjuk di rokok terbengkalai itu. Tidak ada foto atau apapun yang bisa ia gunakan untuk pencariannya. Bagaimana kau mencari mereka, Pak? Aku ingin membantumu. Tapi aku pun hanya mengetahui wajah mereka dari ingatanmu 20 tahun lalu. Di mana aku harus mulai mencari? Gumam Tamara. Wajah Erik kembali sedih karena ia dihadapi dengan jalan buntu di hadapannya. Ia pun sebenarnya sadar betapa sulit mencari keberadaan dua orang yang amat dicintainya itu. Ia ingat setelah kematiannya, satupun keluarganya tidak ada yang tahu keberadaan mereka. Mereka hanya membantu menutup toko ini dengan permanen, kemudian mengurus proses kremasi Erik. Setelah itu mereka juga kembali ke kota asal mereka, dan entahlah, sepertinya Evita pergi sejauh mungkin, demi menjalankan pesan terakhir Erik untuk menjaga Tian, anak mereka. Terdengar suara gemerincing mendekat. Tamara pun tersenyum. Ia tahu Nyai Ambar tengah mendekat datang padanya. Semoga kali ini Nyai Ambar membawa solusi untuknya. Tamara, apa kau butuh bantuanku? Tanya Nyai Ambar dengan lembut. Saat ia sudah sampai di sana, Tamara tersenyum dan mengulurkan tangannya. Nyai Ambar menggenggam tangan Tamara dan membaca apa yang Tamara sampaikan, hanya lewat pikirannya. Jadi kau merasa kesulitan untuk mengawali bagaimana mencari anak Erik ini? Ucap Nyai Ambar. Dijawab dengan anggukan kepala Tamara. Serahkan padaku, Tamara sayang, ujar Nyai Ambar. Lalu pandangannya beralih pada sosok Erik. Erik, kau tidak akan menemukan apapun jika kau terus hanya ada di sini. Mari ikuti aku, ajak Nyai Ambar itu. Kemudian ia melayang bersiap pergi dan diikuti sosok Erik yang berlari kecil mengejar. Tamara paham jika Nyai Ambar akan membawa Erik menemui anak dan istrinya. Nyai, terima kasih, ucap Tamara lirih mengiringi kepergian mereka.